Jakarta tetap masih menjadi pusat bisnis. Sampai hari ini yang namanya Karachi di Pakistan itu masih menjadi kota bisnis meskipun Pakistan punya Islamabad. Mumbai itu masih menjadi pusat bisnis meskipun punya New Delhi, ya, termasuk Kuala Lumpur meskipun punya Putrajaya. Jadi nggak bisa diganti kota yang sudah terbentuk ratusan tahun. Infrastruktur, bukan infrastruktur fisik ya, kalau jalan, gedung, listrik itu bisa dibikin. Tapi infrastruktur sosial, kemudian kelengkapan budaya, peradaban itu nggak sehari dua hari bikinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Koditalk, obrolan renyah dakwah. Yang kali ini kita akan melihat bagaimana sorot kita terhadap isu-isu dakwah kekinian, terutama di ibu kota DKI Jakarta. Bersama kami Ketua Kodi DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai. Sehat Kiai. Dan sebelahnya lagi yang tak kalah besar ini Bapak Kiai Haji Khairul Hadi Nasution MA, Ketua Lembaga Lintas Alumni PKM Kodi DKI Jakarta, yaitu Syiar Dai Indonesia, didampingi oleh Sekjen, ya, Bapak Usman Saifuddin MPD, ya. Jangan salah ya, beliau bukan turis atau foreigner, tetapi asli orang Indonesia. Gitu. Mengulik atau menyoroti isu-isu dakwah di Provinsi DKI Jakarta, saya akan mulai dari Ketua Kodi DKI Jakarta. Gimana Kiai melihat fenomena belakangan ini Kiai terhadap kondisi sosial kemasyarakatan DKI Jakarta? Pertama saya mau koreksi bahwa sekarang sudah tidak bernama DKI Jakarta, tapi Daerah Khusus Jakarta, DKJ. I-nya sudah hilang. Jadi ini masih problem kita nih. Ibu kotanya sudah hilang, resminya pindah ke IKN, tapi di IKN belum digunakan ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai ibu kota. Menteri-menteri masih kantor di sini, presiden di sini, rapat-rapat kabinet di sini, kemudian juga pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 masih di Jakarta, kemudian juga semua ya, TNI, Polri pusatnya masih di sini, Kejaksaan Agung masih di sini. Jadi memang Jakarta meskipun statusnya sekarang kemarin sudah dicabut sebagai ibu kota, tapi masih menjadi pusat daripada kegiatan di negara. Nah, ini khususnya bagi kita warga Jakarta itu harus menyikapi dengan antisipatif ya, jangan sampai kagetan. Konon Jakarta itu memiliki tidak kurang dari 12 fungsi yang tadinya itu diharapkan akan dijadikan fungsinya Jakarta sebagai ibu kota sebelum ada IKN. Undang-undangnya sudah digodok sudah lama. Nah, ternyata itu sudah disetujui dan tiba-tiba adalah IKN ini. Jadi status ibu kotanya dicabut, tapi fungsi yang 12 ini tidak dicabut. Jadi Jakarta masih menjadi pusat perdagangan, pusat aktivitas ekonomi, pusat ini dan sebagainya. Yang itu akhirnya beban sebagai semacam ibu kota masih melekat di Jakarta meskipun statusnya bukan ibu. Apa implikasinya bagi kita? Tentu saja Jakarta sekarang sudah bukan lagi kota kota yang harus merepresentasikan keragaman Indonesia. Jakarta bisa mengambil warna yang lebih lokal gitu, sebagai kota bukan ibu kota. Artinya di sini saya menangkap banyak penduduk pribumi khususnya kaum Betawi yang sekarang sudah menyuarakan
agar lebih masif lagi menghidupkan budaya Betawi dan kebudayaan Betawi di dalam kota Jakarta ini lebih daripada sebelumnya sebagai ibu kota. Karena dengan daerah khusus Jakarta berarti kekhasan daerah ini bisa dinaikkan kembali gitu. Ini meskipun secara de facto kita tidak bisa pungkiri bahwa Jakarta itu adalah masih menjadi melting pot, pusat pertemuan semua suku, semua agama, semua komunitas di Jakarta. Karena ini kota yang sangat tua, usianya sudah hampir 500 tahun, dan menjadi kota perdagangan. Bahkan sebelum Indonesia ini ada, Jakarta sudah lebih dulu ada. Jadi pembentukan kota ini sebagai sebuah kota itu sudah panjang sekali perjalanan. Orang dari berbagai tempat datang, bahkan beranak pinak di sini. Bahkan yang katanya orang Jawa sudah tidak lahir di Jawa lagi, yang katanya orang Bugis sudah tidak lahir di Sulawesi lagi, tapi lahirnya di Jakarta karena sudah beranak pinak. Dan ini yang Asimilasi. sudah bisa diasosiasikan dengan Betawi. Sudah, bahkan orang Betawi bilang asal lahir di sini kita bisa anggap Betawi. Nah, ini tentu bagi para dai, para mubalik harus melihat ini secara jeli ya. Tuntutan apa yang akan dihadapi? Kondisi apa yang akan kita hadapi? Jadi pada bagian itu menarik juga Kiai ya, kalau misalkan di Jakarta itu kan representasi dari multi etnis ya, yang tumbuh bahkan lahir besar di DKI Jakarta, sehingga akulturasi atau asimilasi budaya itu kan tidak terelakkan. Nah ketika IKN menjadi ibu kota Indonesia berikutnya, ya seperti yang Kiai tadi sampaikan, mungkin identitas masyarakat pribumi itu akan lebih muncul. Satu diantaranya mungkin tradisi budaya keagamaan, ya, sebagaimana orang Betawi begitu ya. Bahkan istilah orang Jakarta, sejelek-jeleknya orang Betawi itu religius begitu. Nah tentu ini akan melahirkan fenomena atau wajah keberagamaan tersendiri gitu. Nah secara prediksi bisa dimungkinkan religiusitas dalam warna yang khas gitu, itu akan lebih dominan ya, lebih muncul daripada yang sekarang ini memang sangat beragam sekali. Gimana itu Kiai? Iya, tentu saja sekarang saja kemarin saja sebagai ibu kota ya, warna Betawi yang religi itu sudah mewarnai, bahkan di kampung-kampung ya, di kampung-kampung tradisional di Jakarta itu masih tradisi-tradisi itu masih hidup ya. Takbiran dengan beduk, dengan takbiran keliling, kemudian satu Muharram itu pawai obor, kemudian Idul Fitri itu halal bihalal, sebagai itu sudah sangat sangat hidup dan sudah dilestarikan. Jadi kalau mau melihat fenomena keberagaman Betawi Lebaran Kiai ya. Ya, banyak sebetulnya. Kelihatan betul gitu ya. Ya. Karena banyak pendatang-pendatang pulang kampung gitu. Sekarang kalau kita lihat IKN saja, IKN itu di Kalimantan Timur itu sukunya cuma ada Dayak dan Banjar, ya. Atau katakanlah orang Jawa sebagian, kemudian Melayu sebagian, tapi tidak seberagam di Jakarta. Kayaknya pemerintah ini kan mau bikin IKN ini seperti kota, bukan hanya pusat pemerintahan. Beda dengan misalnya kayak Putrajaya di Malaysia atau Washington DC di Amerika, itu benar-benar pusat pemerintahan. Tapi kalau IKN ini kayaknya mau dibikin sebagai kota baru, kota yang menampung katanya sekian juta jiwa di situ, dan itu adalah masyarakat yang sangat modern, ya, terpelajar, kemudian juga dengan sarana yang canggih, fasilitas yang sangat lengkap. Tapi kita juga sadar bahwa membangun kota itu tidak seperti membangun gedung. Membangun gedung, katakanlah pengembang properti nih, dia bisa bikin ratusan gedung. Tapi membangun orang, membangun peradaban kota itu tidak bisa instan. Karena itu saya sih melihat proses ini terlalu cepat.
terlalu cepat, agak sedikit dipaksakan. Cuma kita berharap efek eksesnya saja tidak tidak mengganggu lah gitu ya. Yang penting kan suasana kehidupan kebangsaan kita tetap harus berjalan. Gitu ya. Baik, terima kasih Kiai. Saya beranjak kepada Ketua Sidai. Gitu. Gimana nih Ketua? Pasca ibu kota akan diberlakukan di IKN, artinya sekarang Jakarta tidak lagi menjadi DKI tapi DKJ gitu. Terkait dengan isu-isu keagamaan atau isu-isu dakwah setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih ada host yang saya hormati Kiai Jamal selaku Ketua Bodi, Sekjen Sahabat Usman Safruddin. Yang kita perlu kembangkan itu adalah bagaimana meningkatkan potensi-potensi para dai-dai kita. Karena kita ini berangkat dari syariah Indonesia untuk bisa mengisi kota ini sesuai dengan ekspektasi yang dipersiapkan. Saya terus terang kalau diajak berbicara mengenai konsep IKJ yang sudah dirumuskan oleh pemerintah dan bagaimana masyarakat yang sudah bertahan lama di Jakarta ini untuk kembali bisa survive, bahkan mereka tinggal di pinggir kota Jakarta tapi kesehariannya mencari nafkah di Jakarta. Apakah akan berubah setelah perubahan perpindahan ibu kota ini? Nah, jadi memang kajian-kajian di tingkat masyarakat ini saya lihat kurang begitu digalakkan. Jadi agar masyarakat pada umumnya ini siap menghadapi kondisi yang akan dihadapi nanti. Atau jangan-jangan yang kita takutkan adalah perubahan ini dilakukan ada grand design, sehingga seringkali kita ini kan ya termasuk masyarakat yang paling mudah untuk melirik perhatian hal-hal yang baru. Jadi kita ini sekarang ini kan menyoroti IKN. Jadi semua menyorot ke sana gitu. Tanpa lagi berpikir tentang rumah lama yang sudah ditinggali selama ini. Jadi kita ini tertariknya itu pada hal yang baru. Jadi konsentrasi kita alihkan ke sana, tapi kita melupakan konsep yang sesungguhnya mau disiapkan di sini. Contoh misalnya, kalau ada mall baru, mall yang lama itu kita tinggalkan. Kita akan berbondong-bondong ke mall yang baru. Kita harus tahu dan bagaimana, walaupun nggak punya duit, kita harus bisa ada di sana. Nah, Takutnya ngangenin ya? ya itu. Jadi kalau ada orang ngomong ada mall baru kita nggak pernah datang, itu pasti kita kayak orang nggak punya harga diri gitu. Kayak orang yang nggak bisa hidup lah gitu, ketinggalan informasi. Padahal kalau toh tahu juga kita juga nggak berbuat apa-apa. Nah, jadi posisi kita hari ini perlu juga kita diajak untuk berdiskusi secara betul-betul bagaimana menyiapkan masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Jakarta ini dan sekelilingnya. Ya mohon maaf, seringkali kita menggunakan istilah bahasa orang Jakarta, ya, padahal tinggalnya di Jabodetabek gitu kan, jauh lebih merasakan dampak itu. Yang akan berubah nanti itu adalah termasuk kalau udah diberlakukan status baru di Jakarta ini. Jadi kalau tadi Pak Kiai Jamal sebagai Ketua Kodi menyebutkan tentang konsep-konsep negara-negara besar yang berkembang dan ada konsep tujuan-tujuannya ada. Nah, ini Jakarta ini mau diciptakan buat apa? Gitu. Apakah pusat perkembangan kegiatan-kegiatan keagamaan akan masih tetap seperti yang sekarang? Gitu kan? Sebegitu bebasnya kita berdakwah, mendirikan sarana ibadah. Jadi seringkali ketika terjadi perubahan, maka segala perubahan-perubahan itu juga suatu hal yang bukan sekedar membawa dampak yang mudah, tapi juga menyulitkan kita gitu.
Contoh misalnya, bagi kita yang ada di pinggiran kota yang aktivitas sehari-hari di Jakarta, kita baru dengar kemarin ada perubahan yang akan dicanangkan adalah usia kendaraan, gitu. Jadi berdakwah selama ini para ustadz saya gede ya, kendaraan itu kendaraan Astuti semua. Astuti itu adalah Astria tahun 73, gitu. Wah, Udah itu nggak boleh bahaya, lagi ya. pakai kendaraan itu ke Jakarta, gitu kan? Semua didorong untuk harus menggunakan kendaraan baru. Nah, maka berarti kalau kemudian semuanya dibuat seperti itu, berarti orang yang punya uang lah yang bisa tinggal di Jakarta. Termasuk mengenai KTP, isu KTP, kita juga belum tahu seperti apa ininya, gitu kan? Jadi memang amat banyak sekali hal yang, nah kita sebagai dai ini, ya kita tidak juga bisa memberikan suatu kekhawatiran kepada masyarakat. Kita tetap memberikan mereka sifat optimis menghadapi segala yang ada ini. Ya, kita harus berikan penyuluhan, pendampingan segala macam. Tapi kita juga harus dibekali juga dengan berbagai informasi yang benar. Pokoknya bisa berdamai dengan Nah, jangan sampai orang dari mana-mana, ya, saya nggak tahu isu yang disebut dengan Indonesia Emas tahun 2040 ya, 45 itu kan. Nah, kemudian beberapa tahun lagi ke depan akan ada amat banyak sekali tahapan-tahapan dilakukan oleh negara untuk bisa menghantarkan Indonesia menjadi negara berkembang. Kalau belum bisa dikatakan negara maju, kita masih tahapan negara berkembang. Nah, diantaranya adalah mengenai peraturan-peraturan baik yang berasaskan syar'i misalnya gitu kan, nah, kayak Perda syariah. halal itu kan posisinya di 2024 Oktober ini semua usaha-usaha yang berbasis makanan, yang berbasis bahan-bahan yang memang perlu dinilai unsur kehalalannya itu wajib. Jadi seiring ragam kuliner makin berkembang ya, variannya makin Betul. banyak gitu ya. Butuh kontrol lah ya dari umat Jadi Islam. sedangkan di sisi lain masyarakat kita ini juga banyak juga yang nggak paham apa kebutuhannya. Mereka harus, orang setiap hari mereka bikin masakan itu udah jelas halalnya, sumbernya dari mana segala macam. Nah, karena betapa luasnya dan betapa banyaknya masyarakat yang mesti harus dipahamkan dengan ini. Jadi memang betul kata Kiai, terlalu cepat proses ini kita lewati tanpa ada persiapan yang Baik, itu yang matang. Gitu. terima kasih Pak Ketua, kita tunggu dulu sampai di sini. Nah, Ya. kita akan dengar dulu bagaimana pandangan Pak Sekjen ini ya. Baik, silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih host terbaik sepanjang masa. Masya Allah. Kiai Rakimin, juga Al-Mukarram Kiai Jamaluddin, Ketua Kodi, juga Al-Mukarram Kiai Hiro Hadi, Ketua Syariat Indonesia. Ini semuanya pada maju ini. Saja belum maju. Orang-orang mapan. Orang mapan. Dari Saya katanya Ustadz Bunga. iya, alhamdulillah. Bunga itu kembung di tengah. Oke. Rasa-rasanya nggak pas duduk bareng yang sehat walafiat nih ya, yang mapan. Alhamdulillah tadi udah simak bersama juga konsep-konsep para kiai. Yang intinya saya realistis aja. Kalau perpindahan ibu kota, apa yang harus kita siapkan sebagai dai, sebagai juru dakwah di ibu kota ini, ibu kota khusus sebelumnya ini. Ya konsepnya tidak jauh dengan konsep baginda Rasul sebenarnya. Dulu pusat dakwahnya itu kan di Mekah. Tiba-tiba pindah hijrah ke Madinah. Jadi biasa aja sebenarnya secara konsep dai itu mau di mana saja ya tetap bermanfaat untuk umat. Tinggal kalangannya aja yang berbeda. Yang biasa di kantor barangkali pindah kantor ke sana. Jadi khotib Jumatnya kembali ke masjid biasa misal. Ya nggak apa-apa. Yang biasa udah khotib kelas kakap di hotel, di kantor kementerian, ya udah nggak apa-apa, balik lagi khotib di masjid biasa. Kan gitu. Atau ke Jadi, kampung ya. Mentalitas dai itu harus kebal di sini. Yang udah biasa terima di Syaro Gede, tiba-tiba nggak dipanggil ke ibu kota, gak enak ya, tetap di sini ya.
Ya siap-siapin aja Karena mentalnya kalau itu. kalau khutbah di kantor Menteri Menko-nya itu tiket pesawatnya terlalu besar. Atau si Dai mau bikin kantor di IKN? Iya, insya Allah. Menarik Misalnya gitu ya. misalnya nyari dai juga susah loh di KAI. Iya. Jadi kita Dainya orang Kalimantan susah ya. harus lebih duduk di sana dulu gitu kan. Ya nggak mesti juga. Oh, nggak mesti juga. Nggak mesti juga. Intinya kan lahan dakwah itu di mana saja. Ya syukur-syukur para kiai di drop ke sana jadi menteri kan. Syukur-syukur. Siapa tahu kan cerita. Menteri Permasjidan. Iya. Nah yang kedua yang ingin kita tekankan, dakwah juga kan udah meningkat sekarang. Dakwah bil online itu terus digarap. Jadi nggak mesti kekhawatiran kita lahan dakwah secara offline di kantor, di kementerian, di mana saja, udah nggak seperti itu lagi dunianya. Dunianya dakwah bil online itu udah harus kita siapkan diri di situ. Misalnya para kantor yang biasa kita ngisi udah pindah ke IKN, kita tetap masih di sini, ya tetap kita lahan dakwah buka, baik Zoom, baik Line, baik apa saja boleh. Kan itu udah sering dipraktikkan oleh negara-negara luar. Termasuk Taiwan itu sekarang dakwah itu baik online terus. Juga Singapura itu dakwah bin online. Alhamdulillah Syiar Indonesia itu terjun ke situ juga. Beberapa para TKW di Taiwan itu bikin grup jamaah taklim gitu. Lalu para asatidnya yang bimbing tiap hari itu yaitu orang-orang Syiar Indonesia di Jakarta. Subhanallah. Online. Jadi Itu fasilitas lain yang sering mereka pakai karena Cina lain pakainya nggak mau pakai Zoom. Jadi lain itu sangat didukung dan itu jauh lebih hebat di syarahnya. Kita nggak kemana-mana tapi transfernya tetap ngalir. Nah itu kan kontributif yang buat Syiar Dai sangat besar di jadi sisi si Dai sudah go internasional Iya, ya. go internasional. Tinggal mengembangkan Iya, saja. alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Siap. Ini kita mengakhiri sesi ini bersama pemirsa Koditalk. Kita ingin tahu nih gagasan atau program yang strategis ke depan untuk dakwah kita di DKJ gitu ya. Mungkin silakan Pak Jai. Iya, intinya jangan melihat masalah ataupun perubahan itu sebagai hambatan. Ya, lihatlah dia sebagai tantangan, bahkan lihatlah dia sebagai peluang. Nah, itu cara berpikir positif semacam itu. Jadi problem kita adalah bagaimana, pertanyaannya, bagaimana merubah tantangan menjadi peluang. Bagaimana merubah hambatan menjadi keuntungan bagi kita. Misalnya tadi, jangan dilihat nanti kementeriannya pindah, kemudian masjidnya nggak ada pengajian. Pasti, karena selama gedungnya masih ada, pegawainya masih ada, pasti kegiatan keagamaan masih ada. Bahkan double, yang di sana pun ada. Nah, tinggal yang di sana, apa mau nyari ustadz-ustadz dari Kalimantan sekitarnya, kan nggak memadai. Apalagi yang kelasnya sudah tampil di masjid-masjid kelas pusat gitu kan. Maka bisa jadi misalnya nanti ada semacam distribusi hari Kamis berangkat ke IKN, Jumat khutbah, ya kan, habis khutbah asar ada ceramah, malam ada ceramah, Sabtu pulang kantong semar tebel, ya kan gitu. Nah, itu bisa terjadi dan si dai bisa melihat itu sebagai peluang, menyiapkan diri gitu ya, apa istilahnya nanti menjajaki khususnya teman-teman yang ada di Kalimantan. Artinya jangan khawatir dan soal itu. Yang penting adalah sebetulnya kalau perubahan pada masyarakat nggak banyak pengaruh. Ya, paling yang punya kontrakan, yang tadinya pegawai-pegawai pemerintah, ya sepi. Tapi kan akan diganti dengan sebagai kota bisnis, akan makin banyak juga pendatang yang lain. Jakarta tetap masih menjadi pusat bisnis. Sampai hari ini yang namanya Karachi di Pakistan itu masih menjadi kota bisnis, meskipun Pakistan punya Islamabad. Mumbai itu masih menjadi pusat bisnis meskipun punya New Delhi, ya, termasuk Kuala Lumpur meskipun punya Putrajaya. Jadi nggak bisa diganti kota yang sudah terbentuk ratusan tahun. Infrastruktur, bukan infrastruktur fisik ya, kalau jalan, gedung, listrik itu bisa dibikin. Tapi infrastruktur sosial, kemudian kelengkapan budaya, peradaban itu nggak
sehari 2 hari bikin. Jadi insya Allah kalau ngangenin kita masih juga tetap bisa di DKJ. Ya, walaupun di IKN. DKJ ini adalah Jakarta dengan gaya baru, gitu. Jakarta dengan gaya baru. Jadi tinggal di apa? Di ini aja, Ustaz Adi. Jangan takut. Ya, jangan takut kehilangan Ustaz, apalagi Ustaz Usman dari tadi ngomong bisyarah terus. Ya, jadi gak usah khawatir. Ya. Jadi gimana ketua, kita jadi bikin apa ya, kantor SIDAI di IKN? Siap. Oke. Masih banyak tanah kosong kok, Banyak ya. tanah kosong. Dan harga tanah masih murah saya kira. Di Jadi kalau- sepetak kita bangun rumah kayu juga Kalau jadi. kita di IKN gitu, jadi kalau ngangenin masih tetap ke DKJ. Iya, gitu. Yang penting yang di DKJ jangan dijual. Gitu. Saya kira gitu. Baik, gimana ketua? Ya. Ada yang mau disampaikan? Tambahan sedikit lagi ya. Jadi memang kita betul tidak boleh pesimis gitu. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari konsep pembangunan bangsa ini. Ya, kalau kita melihat Jakarta ini kan memang yang selalu disoroti itu kan, yang mohon maaf, informasi yang sampai ke telinga kita ini kan selalu miring ya. Nah itulah yang kemudian dijadikan sebagai sasaran empuk untuk mengkritisi apa yang sesungguhnya yang mau dilakukan oleh negara. Jadi padahal kalau kita lihat grand design besarnya itu, ya kita sendiri yang tinggal di pinggiran Jakarta, masuk Jakarta ini ya bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun mengalami situasi perjalanan seperti ini. Nah, kita pernah memimpikan juga gitu melalui Jakarta itu seperti bagaimana melewati Singapura, melewati Malaysia yang tanpa ada macetnya. Iya. Misalnya. Saya pernah mengalami di hijrah yang begitu jauh ya, dari Sumatera ke Jakarta, tapi ternyata tinggalnya bukan di Jakarta, malah di pinggir Jakarta gitu kan. Nah, jadi artinya kalau kita sudah siap dengan berbagai konsep pembangunan bangsa ini, apapun nanti yang terjadi kita udah nggak kaget. Jadi di situ bumi dipijak, Di situ langit di situ langit dijunjung. Oke, keren. Jadi pada prinsipnya kita tetap optimis, ya. optimis. Kita akan elegan, siap beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama para ustadz, para dai dengan dakwahnya. Saya kira gitu. Pak Sekjen gimana? Masih berkenan ikut ke IKN, bikin Siap. kantor SIDAI? Siap. Oh, siap. Siapa tahu nanti di IKN ada kode ya. Gitu. Iya, gimana aset DKJ? Tetap Alhamdulillah aman. aman ya. Baik pemirsa Koditok dimanapun Anda berada, alhamdulillah Kodi dan SIDAI ini siap terus eksis di dalam dakwah, baik dalam konteks DKJ Jakarta pasca tidak lagi menjadi DKI Jakarta, tentunya karena ibu kota sudah pindah ke IKN. Optimis buat masyarakat Indonesia, dakwah akan terus bergerak dan kita akan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Al-Islamu sholih maka dua zaman. Insya Allah karena alasan itu pula para dai akan siap dinamis dalam pergerakan dakwah baik di DKJ Jakarta maupun di IKN. Jadi siap-siap kita punya kantor SIDAI di IKN. Gitu. Siap. Dan insya Allah juga nanti Kodi juga punya kantor. Insya Allah ya. Insya Allah, amin. Baik, sampai ketemu pada sesi berikutnya. Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.